Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GM dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah, membahas tentang fikih udhiyah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ini temanya sekarang Fadlul Udhiyati, keutamaan udhiyah. Udhiyah ini kemarin satu syiar dari syiar-syiar agama kan. Ya, dan fadilahnya kita lihat nih apa saja. Waradat fi fadlil udhiyati haditsu katsiratun. Telah datang dalam menjelaskan kelebihan udhiyah oleh hadis yang banyak. Banyak hadis. Wa yakfi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadaba ala fi'liha tuwala iqamatihi bil Madinatil Munawwarah. Dan memadalah sebagai dalil yang menunjukkan kelebihan udhiyah ini, memadailah oleh bahwa sungguh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi itu wadoba. Senantiasa ianya Nabi ala fi'liha kepada memperbuatnya udhiyah tuwala iqamati sepanjang tinggalnya Nabi di Madinah syarafahullah. Ya, selama Nabi hidup di Madinah 10 tahun, Nabi di Madinah 13 tahun, tapi 10 karena ini diwajibkan tahun 2 Hijriah. Nah, mulai dari diwajibkan sampai Nabi wafat, beliau selalu mempraktekkan atau memperbuat udhiyah di setiap tahunnya. Udah cukup itu sebagai teladan kan? Nggak perlu dalil yang lain. Wa minal ahadisil waridati dan sebagian dari hadis-hadis yang datang ya fi fadlil udhiyati dalam menjelaskan kelebihan udhiyah itu satu. An Zaid bin Arqam. Yang pertama dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Qala berkata ianya Zaid bin Arqam. Qala ashabu Rasulillah berkatalah oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi wa alihi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil adahi, apa itu ini udhiyah? Udhiyah. Maknanya apa hikmahnya? Apa manfaatnya kita berudhiyah? Qala Nabi berkata, sunnatu abikum, sunnatu abikum Ibrahim. Nah, kita baca sunnatu. Dianya udhiyah itulah sunnah bapak kamu. Sesuatu yang sudah dilakukan oleh bapakmu dulu, nenek moyang kita. Sunnatu abikum. Udhiyah itu yaitu sunnah bapak kamu Ibrahim. Salawatullah alaihi wasallam. Kalau kemudian para sahabat berkata lagi, Fama lana fiha ya Rasulullah. Maka apakah itu untuk kami dalamnya udhiyah wahai Rasulullah? Kalau kami melakukannya, apa yang kami dapatkan? Qala Nabi berkata, Bikulli sya'ratin minas sufufi hasanatun. Dengan setiap sehelai bulu, dengan setiap bulu dari kulit-kulit udhiyah itu hasanatun jadi satu kebaikan. Masya Allah. Kita kita menyembelih domba, bayangin. Kulitnya, rambut di kulitnya itu bulunya ada berapa? Nggak bisa dihitung lah. Segitulah kebaikan yang didapat. Ini ibadah sosial soalnya. Ibadah sosial itu biasanya nilainya sangat luar biasa. Dibanding ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Ini kan berbagi nih. Banyak tetangga-tetangga, apalagi di lingkungan yang kehidupannya susah sempit. Makan daging setahun sekali. Ini ada daging udhiyah, Masya Allah. Anak-anak senang, anak-anak yatim, orang fakir senang banget. Jadi double pahalanya, membuat senang kaum muslimin. Kemudian juga ini ibadah kepada Allah. Juga nilainya sedekah kan, berkurban kita keluar dari harta yang kita cintai. Apalagi lembu besar harganya, Masya Allah kan, nggak semua orang sanggup. Rawa Abul Qasimil Asbahaniyu telah meriwayatkan oleh Abul Qasim Al Asbahaniyu an Ali dari Sayyidina Ali wa Abi Sa'id Al Khudri dan dari Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhuma anna Rasulullah wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi qala berkata ianya Rasul. Ya Fatimah, wahai Fatimah, wahai putriku Fatimah, Qumi, qama yaqumu, Qumi, berdirilah kamu. Lamar, Qumi anti, berdirilah kamu, hai Fatimah, fashhadi udhiyataki. Saksikan olehmu akan kurban. Saksikan olehmu akan kurbanmu. Saksikan proses penyembelihan kurbanmu. Kayaknya perempuan nanti atau siapapun yang mewakilkan penyembelihan kepada orang lain disunahkan untuk melihatnya kan.
Yang bagus kita sembelih sendiri kalau kita mampu. Saksikan olehmu akan kurbanmu. Fa inna laki bi awwali qatratin min damiha maghfiratan likulli dzambi. Karena sesungguhnya untukmu hai Fatimah, dengan awal tetesan dari darahnya kurban itu keampunan untuk setiap dosa. Allah ampuni dosa. Ama annahu yuja'u bilahmiha. Ketahuilah ama. Ketahuilah annahu bahwa sungguh hal dan sya'an itu yuja'u akan didatangkan dengan dagingnya kurban. Wadamiha dengan darahnya kurban. Yaumal kiamati pada hari kiamat. Ini seperti hadis kemarin di belakang kan. Maknanya dia didatangkan, maknanya dagingnya, darahnya, kulitnya, kukunya semua dihitung. Nggak ada yang sia-sia. Yang kelihatannya sepele, kulit sepele, kuku sepele nanti. Tapi Allah hitung sebagai pemberat timbangan amal kebaikan. Fayudha'u fi mizaniki. Maka akan diletakkan akan dianya semua daging darah fi mizanika dalam timbanganmu, timbangan baik. Sab'ina dha'fan 70 kali ganda, malah dikali 70 kan. Kulit, bulu, segala macam dikali 70 beratnya ditaruh dalam timbangan kebaikan. Qala Abu Sa'idin Al-Khudri berkatalah oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini. Abu Sa'id tadi berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahadza li ali Muhammadin khassatan? Adakah bermula ini fadilah tadi itu untuk keluarga Nabi Muhammad secara khusus? Nah, cuma ini rada aneh khitab dikit ya. Nah, mestinya kan lebih keren, bukan lebih keren lagi ya. Kita nggak bisa lebih keren. Ahada li'alika, untuk keluarga engkau ya Rasulullah. Ini beliau pakai gaib tadi khitab. Ya Rasulullah, ahada li'ali Muhammadin khasa. Apakah ini untuk keluarga Nabi saja? Ini khusus kelebihan ini hanya untuk keluarga engkau, untuk Fatimah keturunanmu yang berkurban. Apakah hanya untuk engkau saja dan keluargamu? Kalau memang khusus untuk engkau, memang layak juga. Kata Abu Sa'id. Fahum ahlun lima khussu bihi minal khairi. Maka bermula mereka itu memang berhak bagi apa yang mereka dikhususkan dengannya dari kebaikan. Kalau memang fadilah-fadilah ini khusus untuk keluargamu ya Rasul, memang ini sangat layak. Karena keluarga Rasul istimewa. Nah, tapi kami bagaimana ya Rasul? Amlil muslimina ammatan. Atau untuk kaum muslimin secara umum. Siapapun yang berkurban di kemudian hari dapat juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi li ali Muhammadin khassatan walil muslimina ammah. Jadi fadilah seperti itu untuk keluarga Nabi secara khusus dan untuk kaum muslimin secara umum. Nah, itu. Jadi kita pun dapat insya Allah. Kalau kita mau. Rawat Tabrani yang kedua, yang ketiga. Rawat Tabrani fil Kabir. Meriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir. Dalam kitab beliau Al-Kabir. Ani ibni Abbasin dari ibni Abbas radhiyallahu anhu. Qala berkata ianya ibni Abbas. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi adha, di hari adha. Nabi berkata, "Ma amila adamiyun fi hadzal yaumi afdala." Tidak berbuat oleh anak Adam pada ini hari akan yang lebih utama min damin yuhraku dari darah yang ditumpahkan akan dianya darah. Illa ayyakuna rahiman maqtu'atan tusalu. Kecuali bahwa ada ianya amalan itu rahim yang diputus, yang disambung akan dianya rahim. Nah, jadi kata Nabi, menurut riwayat Ibnu Abbas, tidak ada pekerjaan yang paling baik yang dilakukan oleh seorang hamba di hari Adha kecuali menumpahkan darah. Berkurban itu paling baik. Cuma ada satu kecuali. Ada yang lebih baik dari kurban. Yaitu ada ianya amalan itu rahim. Yang diputus, yang disambungkan akan ya rahim. Kita putus hubungan saudara, adik kakak marah-marah. Anak dan orang tua udah lama nggak akur kan. Kemudian dia menyambung kembali pada hari itu. Nah, itu lebih utama dari kurban. Dan lebih dahsyat lagi kalau digabung. Silaturahmi dia kencangkan, kemudian plus dia berkorban kalau mampu. Masya Allah. Nah, itu. Nah. Yang keempat, rawat Tabrani fil Awsat. Meriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Awsat.
Jadi kelihatannya At-Tabrani ini punya tiga kitab beliau ya. Ada Mu'jamul Kabir, ada Mu'jamil Ausan ya. Mungkin ada Mu'jamus Sagir juga biasanya begitu. Nah, ada tiga. Rawat Tabrani fil Awsati meriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Awsat an Aliyin radhiyallahu an dari Sayyidina Ali anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ianya Nabi ya ayyuhan nas wahai manusia dhahu berkurbanlah kamu wahtasibu bidimaiha wahtasibu harapkan pahala oleh kalian wahtasibu harapkan pahala bidimaiha dengan darah-darahnya kurban setiap kurban yang kalian sembelih mengalirkan darahnya harap pahala dari Allah. Fa inad dama wa in waqa'a fil ardi karena sesungguhnya darah sekalipun terjatuh ianya darah dalam bumi fa innahu yaqa'u maka bosungnya darah itu yaqa'u jatuh ya fi hirzillah dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Artinya darah itu kelihatan jatuh ke bumi tapi pada hakikatnya sebelum darah itu menetes Allah sudah mengampuni dosa orang yang berkorban. Itu. Hadis yang kelima. An Husain ibni Ali dari Husain ibni Ali radhiyallahu anhu qala berkata ianya Sayyidina Husain qala Rasulullah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man wajada sa'atan barang siapa yang mendapatkan ia akan kelapangan dia punya kelapangan punya kemampuan lebih dari kebutuhan 4 hari untuk dirinya keluarganya falam yudahi maka tidak berkurban ia fala yaqrabanna musallana maka jangan mendekat ya ke tempat sholat kami. Nah, dia kayak nggak pantas bergabung ke sini ya kayak bukan bagian dari kaum muslimin. Ya. Yang keenam wa an Aisyah dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata ianya Sayyidah Aisyah qala Rasulullah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma amila ibnu Adam. Ini mirip-mirip tadi ya dengan hadis Ibnu Abbas. Tidak beramal oleh anak Adam dari satu amalan yauman nahri pada hari nahar. Ahabba akan yang lebih suka kepada Allah min ihraqid dam dari menumpahkan darah. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah sesungguhnya hal dan sya'an atau sesungguhnya mazkur itu hewan kurban. La yu'ta sungguh akan didatangkan dia pada hari kiamat bi quruniha dengan tanduk-tanduknya udhiyah wa asy'ariha rambut-rambutnya wa adlafiha kuku-kukunya. Mana didatangkan tadi ditimbang ya. Nah, ditimbang dia bukan dihidupkan. Bagian-bagiannya tadi jadi pemberat timbangan. Wa inna dama la yaka'u minallah sungguhnya darah itu akan jatuh ya di sisi Allah bimakanen di suatu tempat. Qabla ayyaqa'a bil ardi sebelum terjatuh ianya darah di bumi. Artinya dia mengungkapkan tentang cepatnya dikabulkan udhiyah ini oleh Allah. Fatibu biha nafsan. Maka senanglah kamu dengannya kurban nisbah jiwa. Senanglah kamu dengannya kurban nisbah jiwamu. Senanglah kamu dalam melakukan ibadah kurban dengan penuh keikhlasan, kerelaan, mengharapkan pahala dari Allah. Faidatun, ini satu faedah. Zakara ba'dul ulama'i fi hadhil ahadits allati dzakarnaha. Telah menyebut oleh sebagian ulama pada ini hadis-hadis yang telah kami sebutkan akannya hadis du'afan ada lemah. Jadi sebagian hadis di atas memang hadis lemah. Illa annahu yu'amalu bil hadis dha'ifi. Melainkan bahwa sungguh hal dan sya'an itu bisa diamalkan dengan hadis-hadis yang lemah. Fil fadail amal pada kelebihan-kelebihan amal. Artinya bukan berkaitan dengan hukum halal haram kan. Hudud itu nggak boleh hadis lemah. Etika nggak boleh. Melainkan bahwa sungguh hal dan sya'an itu diamalkan dengan hadis yang lemah. Fil fadail amal pada amal-amal yang lebih. Kama nassa ala zalika ulama'ul hadis. Sebagaimana yang telah menjelaskan atas demikian oleh ulama-ulama hadis. Di antara lain Syekh Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Azkar seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Kita baca 2-3 tema. Mata syuri'at. Kapan disyariatkan dianya kurban tadi? Syuri'at fi sanati saniyati minal hijrati. Disyariatkan akan ibadah kurban pertama kali pada tahun yang kedua dari Hijriyah. Tahun kedua. Faedah itu ini satu faedah. Al-hudhiyatu fi haqqi Rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajibat. Udhiyah berkurban pada hak Rasul itu wajib. Nabi wajib berkurban. Wahya min khususiyati dan dianya kurban
Dianya udhiyah itu bagian dari kekhususan Nabi ya. Untuk umatnya sunnah, untuk Nabi wajib. Masya Allah nih. Nah, coba kalau untuk umat wajib kan harus kerja keras nih. Waktul udhiyati ini waktu berkurban. Ya beda'u waktul udhiyati ba'da tulu'i syamsi min yaumin nahari. Mulailah oleh waktu berkurban sesudah terbit matahari dari hari nahar. Awala ayyamil aidi pada awal hari Aid. Jadi waktu berkurban mulai masuk. Artinya kalau kita menyembelih sebelum waktu ini nggak dianggap kurban, ya kan? Ya, nggak dianggap kurban. Mulailah oleh waktu berkurban sesudah terbit matahari dari hari nahar, hari raya. Awala ayyamil aid. Hari nahar itu yaitu awal hari Aid, al-ashra min Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Wa ba'dal intihai min sholati raka'ataini dan sesudah selesai dari salat 2 rakaat, yaitu salatil aidaini. Wa khutbataini khafifataini sesudah selesai dari salat 2 rakaat, salat Id dan selesai 2 khutbah yang ringan keduanya. Nah, artinya yang penting sudah terbit matahari, sudah berlalu ukuran muat sholat 2 rakaat dan muat khutbah. Walaupun kita nggak sholat nggak khutbah. Nah, yang penting kira-kira udah selesai sholat di masjid, kita udah boleh langsung motong kurban. Wa man lam yusallil aida yantadhiru hatta yafrugha awalu masjidin minas sholati wal khutbati. Dan orang-orang yang tidak sholat ia akan id, misalnya menunggu ia yantadhir, menunggu ia hingga selesailah oleh awal masjid dari sholat dan khutbah. Begitu ada salah satu masjid sudah selesai sholat dan khutbah, itu sudah masuk waktu penyembelihan kurban. Anil Barra ibni Azibin dari Barra bin Azib radhiyallahu an anna Rasulullah wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Nabi berkata, "Awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya." Awal ma yang kita mulai dengan nyama pada hari kita ini yaitu an nusalliya, kita sholat. Nabi menyatakan kan, kita pertama di hari Aid itu kita sholat, summa narji'u, kemudian kita kembali. Panan haru. Kemudian kita menyembelih kurban kita. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang memperbuat ia akan demikian, maka sungguh telah mendapatkan ia akan sunnah kami. Asaba. Telah, bagaimana memaknainya? Telah menimpakan ia. Telah mengenai ia akan sunnah kami. Maknanya dia sudah mengikuti sunnah Nabi. Wa man zabaha qabla dzalika. Barang siapa yang menyembelih ia sebelum demikian. Sebelum selesai sholat dan khutbah dia sudah menyembelih. Fa innama huwa lahmun. Hanya saja dianya mazbuh. Dianya yang disembelih tadi lahmun. Itu daging qaddamahu li ahlih. Yang mendahulukan ia akannya daging untuk keluarganya. Itu daging yang dia hidangkan untuk keluarganya. Tetap ada pahala. Pahala nafkah kan? Bukan kurban. Laisa minan nusuki fi syai'. Tidak ada ianya hewan yang dipotong tadi. Itu bagian dari ibadah kurban dalam sesuatu. Enggak dianggap ibadah kurban. Andaikan dia nazar, nazarnya enggak sah. Harus sembelih lagi kan? Nah itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ai man dzabaha ba'dal fajr. Artinya orang-orang yang menyembelih ya sesudah fajar. Wa qabla sholatil Aid. Dan sebelum sholat Aid. Falaisa bi udhiyatin, maka tidak ada ianya sembelihan. Tadi itu udhiyah. Bukan udhiyah namanya. Itu waktu mulainya. Waktu berakhirnya kapan? Wa yastamiru dhabuhul udhiyati hatta akhira ayyamit tasyrik. Wa yastamiru. Dan tetaplah oleh penyembelihan udhiyah hatta hingga akhir hari-hari tasyrik salah satu yang 3. Hingga akhir hari tasyrik. Qabla maghribi akhiri yaumin minha. Artinya sebelum maghrib qabla maghribin akhir yaum. Artinya sebelum maghrib akhir yaumin. Pada akhir hari darinya hari tasyrik yang 3. Jadi hari raya keempat. Sebelum maghrib hari raya keempat. Faidatun, ini satu faedah. Afdalu awqati dzabhi ba'da salatil aidi wal khutbati fil yaumil awal.
Yang paling baik waktu penyembelihan itu sesudah sholat Id dan sesudah khutbah pada hari pertama. Langsung. Kalau kebanyakan sisain untuk hari kedua kan. Nggak sanggup disembelih semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna awwala nusukina fi yaumina hadza." Masih mirip hadis di atas. Sesungguhnya awal ibadah kita pada hari ini, fi yaumina hadza, pada hari kita yang ini itu an-nabda. Kita mulai bersolati dengan salat. Summa narji'a, kemudian kita kembali fananhara. Summa narji'a mansub dengan takdian berarti di atas. Summa narji'a, kemudian kita kembali fananhara, maka kita menyembelih. Faman fa'ala hadza. Nah, faman fa'ala hadza, barang siapa yang memperbuat ia akan ini, faqad wafaqa sunnatana, maka sungguh muwafaqat ia akan sunnah kita. Asaba tadi muwafaqat. Wa man dzabaha qabla dzalika, barang siapa yang menyembelih ya sebelum itu, fa inna ma huwa, hanya saja dianya yang disembelih itu syai'un, sesuatu ajalahu yang ia segerakan akannya, sesuatu li ahlihi untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai', tidak ada ianya sesuatu itu bagian dari ibadah dalam sesuatu apapun. Enggak dianggap ibadah kurban. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Cuma lafadznya beda-beda tadi. Yang kedua, azabhu naharan afdalu min adzabhi laila. Menyembelih di siang hari lebih utama dari menyembelih di malam hari. Mas'alatun, ini satu masalah. Idza fata waktu dzabhi, apabila luputlah oleh waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan kurban sudah selesai. Hari raya 4 hari sudah berlalu. Fala udhiyata, maka tidak ada udhiyah lagi. Lifawati waktu hal muhaddadi. Karena hilang waktunya udhiyah al muhaddadi, waktunya yang telah dibataskan. Karena ibadah yang ada waktunya harus dilakukan dalam waktunya kan. Ya. Kalau dilakukan di luar, qadha. Kalau sunnah kan nggak diqadha ini. Maknanya kalau kalau apa namanya, kalau memang nazar nanti waktunya udah habis setiap harus dipotong. Mengqadha. Masalah. Idza kanatil udhiyatu manduratan. Apabila adalah kurban itu kurban yang dinazarkan. Wafata waktu dzabhil udhiyati, dan luputlah oleh waktu penyembelihannya. Udah lewat 4 hari belum ketemu kambing nih. Ya kan? Udah lewat waktunya. Hari kelima ketemu kambing, tetap disembelih. Lazimahu zabhuha, lazim wajib kepadanya seorang oleh menyembelihnya kurban mandurah, watakunu qadaan, dan ada ianya kurban tadi itu sebagai qadha. Nah itu. Mas'alatun. Idza nazara, apabila bernazar ianya seorang, ayudhahiya bi udhiyatin muayyanatin, bahwa berkurban ia dengan kurban yang tertentu. Sudah dia tunjuk kambingnya. Ini kambing ini untuk kurban tahun ini. Summa dzabahaha qabla yaumin nahari, kemudian menyembelih ianya kurban tadi. Atau hewan tertentu yang sudah ditunjuk, menyembelih ia akannya kurban. Akannya hewan kurban. Qabla yaumin nahari, sebelum hari nahar. Sebelum waktunya sudah disembelih. Lazimahut tasadduqu bilahmiha, wajib kepadanya oleh bersedekah dengan semua dagingnya. Hewan yang disembelih itu semua dagingnya harus disedekahkan. Untuk nazarnya bagaimana? Untuk yang sudah ditentukannya bagaimana? Harus ganti. Bernazar ia, berkurban ia dengan kurban tertentu. Sudah ditunjuk. Summa dzabaha, kemudian menyembelih ianya akannya kurban sebelum hari nahar. Lazimahut tasadduqu bilahmiha, wajib kepadanya oleh bersedekah dengan dagingnya semuanya, nggak boleh dimakan. Nazar. Bukan nazar, wajib itu. Apa namanya? Kurban wajib. Wala yajuzu lahu aklu syai'in minha, tidak boleh baginya oleh makan sedikit pun darinya daging kurban. Wa alaihi dhabhu udhiyatin misliha, dan wajib kepadanya seorang itu menyembelih kurban misalnya kurban yauman nahri, pada hari nahar. Hari nahar wajib ganti lagi. Nah, itu. Ma yushtaratu fi sahibil udhiyah. Ini adalah sesuatu yang disyaratkan akan dia dalam pemilik udhiyah. Seorang yang mau berkurban, syaratnya apa aja? Al-udhiyatu sunnatun fi hakiman tawafarat fi hadhi syurut. Udhiyah itu sunnah, sunnah muakkad sebelumnya, pada hak orang-orang yang sempurna padanya oleh ini syarat. Kalau dia memiliki syarat ini baru sunnah. Yang pertama al-islamu. Jadi pelaku orang yang berkurban itu Islam. Itu bagaimana? Ada juga kan sebagian PT-PT pabrik pemiliknya bukan muslim, tapi dia
memberikan lembu kampung itu untuk disembelih. Apakah itu disebut kurban? Kalau lihat syarat ini bukan kurban karena dia bukan Islam kan? Banyak itu. Di sebagian daerah ada pabrik-pabrik yang pemiliknya bukan Muslim, dia setiap Lebaran haji itu memberikan lembu kampung-kampung. Namanya kurban, tapi secara syar'i bukan kurban. Islam li'annaha ibadatun karena kurban itu ibadah. Wala ibadatu la taka'u illa min muslim. Ibadah itu tidak terjadi ya kecuali dari muslim. Walaupun tadi boleh kan, boleh dimakan. Cuma bukan kurban namanya. Yang kedua buluk balik fala yukhatabu biha sabiyyu, maka tidak dikhitab dengan yang kurban akan anak kecil. Yang berkurban ayahnya aja. Kemudian berakal fala yukhatabu bihal majnun, maka tidak dikhitab dengan yang kurban akan orang gila. Yang keempat al istita'atu mampu. Wa takunul istita'atu bizaidi an nafaqatihi. Mampu. Ukuran mampu di sini apa? Dan adalah bentuk kemampuan itu dengan yang lebih dari nafkahnya. El akli wal malbasi wal maskan, lebih dari kebutuhan makan, pakaian dan tempat. Itu 4 hari tadi kan, bersama orang-orang yang dia tangguh. Nah, itu adalah kemampuan itu dengan yang lebih dari kebutuhannya seorang, makan, pakaian dan tempat. Huwa. Nafkahnya dia wa may ya'ulu min usratihi, dan orang-orang yang menanggung ia min usratihi dari keluarganya seseorang tuwala ayyamit tasyrik, sepanjang hari tasyrik, hari raya dan hari tasyrik. Sudah punya kelebihan wa yamliku qimatal udhiyati, dan memiliki ia akan harga kurban. Qimah, harga, harga untuk membeli kambing hari itu atau lembu atau apapun. Memiliki ia akan harga kurban minan na'ami, dari binatang ternak, al ibili, al bakari, al-dha'ni, al-ma'zi. Onta, sapi, kerbau, domba, kambing ya. Nah, itu. Kita titik sampai di sini. Nah, insya Allah kita lanjutkan kembali kapan ada ke lapangan. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.